Nah, langsung saja saya buka kepada saudara. Jadi saya menerapkan sistem manajemen pembukuan yang baik. Di segala sesuatunya dicatat. Seluruh dana yang saya keluarkan, menyangkut sarana dan prasarana, menyangkut upah, semua tercatat dengan baik. Pengeluaran dicatat secara rinci, demikian juga dengan hasil tanaman tersebut. Nah, pada tahun kelima, yaitu pada akhir tahun 2017, saya menutup pembukuan saya karena saya memperhitungkan bahwa hasil yang telah dikeluarkan oleh tanaman tersebut sudah sebanding dengan dana yang saya keluarkan selama berkebun sawit. Bahwa total dana yang saya keluarkan mulai dari pembelian lahan, artinya saya menghitung hanya untuk yang 7 hektar. Meskipun saya membeli lahan seluas 200 hektar, tapi itu tidak dimasukkan karena yang dihitung adalah yang khusus saya pakai untuk tanaman sawit tersebut. Jadi saya menghitung sesuai catatan yang sudah terperinci semua peralatan dan juga segala bentuk upah dan aplikasi-aplikasi seperti pemupukan, penyemprotan dan segala macamnya. Saya menemukan angka 205 juta. Hitung hasil penjualan daripada buah sawit tersebut, yaitu semenjak produksinya dapat dijual sampai ke tahun kelima tersebut. Jadi itu sebenarnya dalam jangka waktu 1,5 tahun. Karena memang sawit saya terlambat berproduksi, mestinya sawit dengan perawatan yang baik, aplikasi pemupukan yang cukup dan sebagainya, tanaman sawit sesungguhnya dapat menghasilkan pada umur 2,5 tahun. Tetapi sawit saya baru menghasilkan setelah 3,5 tahun. Itu dikarenakan lahan saya atau sawit saya mengalami kebakaran 2 kali. Sebenarnya saya tahu bahwa ada orang lain yang sebenarnya secara sengaja membakar lahan tersebut. Ya, dan permasalahan di tanah tersebut biasanya sangat sensitif. Tentunya masalah itu bukan ada pada saya, melainkan pada mereka yang menjual lahan tersebut kepada saya, yang mungkin ada orang lain yang merasa keberatan. Dan memang jadinya lahan tersebut bervariasi harganya karena harus saya bayar, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tetapi secara global tanah tersebut bernilai sekitar 5 juta per hektar. Ya, itu memang karena saya membeli dalam skala yang besar, jadi bisa lebih murah. Nah, kemudian saya menemukan angka dalam jangka 1,5 tahun ya, yaitu pada tahun kelima produksi sawit saya dalam nilai uang menghasilkan 250 juta, pengeluaran 205 juta, kemudian hasil sawit 250 juta, jadi tepatnya surplus 45 juta. Sebenarnya potensi itu bisa lebih besar, tetapi mungkin Anda juga tahu bahwa kelapa sawit sempat mengalami guncangan. Dan saat ini saya telah memiliki lahan sawit seluas 20 hektar. Tentunya saya kembangkan secara bertahap, dan memang selain daripada yang 7 hektar tadi itu belum menghasilkan, tetapi sebagiannya sudah mendekati proses panen. 1, 2, 3, come on! Itu memang tidak mudah, itu membutuhkan kerja keras dan teknik-teknik yang bagus, berbeda dengan teknik-teknik. Berbicara lebih lanjut mengenai potensi, sesungguhnya masyarakat petani
atau pekebun sawit memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perkebunan sawit di dalam menghasilkan keuntungan dari tanaman kelapa sawit dalam setiap hektarnya. Tentunya harus dengan menerapkan teknik-teknik yang mumpuni, teknik-teknik budidaya yang baik, perawatan yang baik. Saya dapat menyatakan hal seperti ini kepada saudara karena tanaman sawit milik saya itu berdampingan dengan salah satu perusahaan perkebunan yang ada di daerah ini. Lahan sawit kami hanya berbatas jalan seperti ini. Saya dapat melihat secara keseluruhan teknik budidaya yang diterapkan oleh perusahaan perkebunan dan segala bentuk sistem-sistem yang dibangun. Saya bisa melihat mereka secara langsung di lapangan, saya bisa berkomunikasi secara langsung dengan mereka di lapangan. Lagi pula, kebetulan saya adalah juga seorang aktivis sosial, khususnya bidang dampak kehadiran perusahaan perkebunan sawit terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan tersebut. Dengan itu saya memiliki banyak koneksi atau terkoneksi dengan pihak manajemen atau manajer ya dari berbagai perkebunan kelapa sawit. Tentu saja dalam kegiatan tersebut saya dapat memanfaatkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka juga mengenai teknik-teknik yang mereka terapkan di dalam perkebunan atau perusahaan perkebunan mereka. Dan saya juga memiliki banyak teman yang menduduki posisi asisten maupun yang sudah manajer, termasuk teman-teman saya waktu saya bekerja di perusahaan perkebunan. Ya, sekarang memang mereka sudah beberapa orang sudah menjadi manajer. Kami dapat bertemu dalam beberapa kesempatan. Nah, dengan pengalaman saya selama 8 tahun di dalam berkebun sawit, kemudian didukung pula hubungan saya dengan banyak pihak manajemen perusahaan, itu menjadi suatu potensi yang besar yang boleh saya bagikan kepada saudara, khususnya petani pekebun sawit yang belum berproduksi, atau juga kepada saudara yang mungkin berniat untuk berkebun kelapa sawit namun sampai waktu ini misalnya belum berani memulainya karena banyak pertimbangan, misalnya kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi, kurangnya bahan yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk memulai. Nah, pada kesempatan ini tentu saja saya juga mengajak saudara-saudara yang mungkin sudah memiliki lahan tetapi masih bingung mau ditanam apa, saya mengajak tanam saja sawit. Demikian juga saya mengatakan kepada saudara, bukan sebagai kontra terhadap apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden, melainkan karena ini adalah potensi untuk Anda. Mungkin Anda selama ini telah memilih untuk berkebun komoditas tahunan lainnya seperti karet misalnya. Nah, saya mau mengatakan kepada saudara, tebanglah karet dan tanam sawit. Tentu saja saya akan memandu Anda, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana tekniknya supaya Anda tidak kehilangan penghasilan sampai kemudian sawit Anda menghasilkan. Ya, tentunya semua itu akan saya hadirkan nantinya pada sesi berikutnya. Demikian juga kepada adik-adik yang saat ini mungkin masih menempuh pendidikan di sekolah pertanian dimanapun itu, juga kepada anda-anda yang mungkin saat ini sekolah di jenjang yang lebih tinggi, universitas misalnya,
di bidang pertanian khususnya ya. Apa yang saya sampaikan nantinya dapat menjadi bahan bagi saudara sebagai studi banding gratis. Anda tidak perlu melakukan perjalanan ke lapangan yang tentunya memakan waktu dan biaya yang besar. Anda cukup di rumah dan lihat secara keseluruhan apa yang saya hadirkan kepada saudara, dan itu boleh menjadi bahan studi banding saudara. Persiapkan diri Anda menjadi seorang manajer terbaik dengan cara yang mudah ini, karena saya juga akan menghadirkan kepada saudara hasil-hasil studi banding saya ke berbagai perusahaan perkebunan khususnya yang ada di Kalimantan Tengah, karena di sini memang ada sangat banyak perusahaan perkebunan sawit. Nah, pada sesi selanjutnya setelah saudara mengetahui prospek dan potensi tanaman kelapa sawit, saya akan menghadirkan kepada saudara bagaimana teknik-teknik budidaya sawit yang baik dengan pengujian-pengujian, dengan studi banding, dan Anda dapat memilih mana sekiranya yang terbaik untuk saudara, baik untuk mempersiapkan diri sebagai seorang manajemen maupun sebagai petani pekebun sawit yang berhasil. Nah, di akhir layar ini nanti akan saya tunjukkan kepada saudara apa saja program yang telah saya siapkan untuk dihadirkan kepada saudara. Semua itu sudah berada dalam penggarapan, sebagian sudah selesai, sebagian masih dalam proses pengumpulan bahan. Mungkin saya akan menghadirkannya secara acak sesuai dengan kecukupan bahan, dan juga mungkin atas adanya permintaan dari orang-orang tertentu untuk menghadirkan poin-poin tertentu lebih dahulu. Jadi silakan saudara yang nantinya sudah membaca poin-poin yang akan saya hadirkan tersebut dan Anda merasa ada sesuatu yang lebih perlu dalam poin-poin tersebut untuk dihadirkan kepada saudara lebih dulu, silakan membuat komentar pada video ini dan saya akan berusaha untuk memprioritaskan untuk menghadirkan hal itu lebih dahulu. Jadi silakan saudara mendukung dan mengikuti channel ini, dan saya berkomitmen untuk menghadirkan yang terbaik untuk menjadi panduan kepada saudara khususnya petani pekebun sawit untuk dapat menerapkan manajemen budidaya sawit yang terbaik dan menjadi sukses. Saya Parley Hasiholan Silalahi di channel Mata Guruku tetap dalam komitmen untuk menghadirkan channel ini sebagai channel pilihan terbaik untuk Anda sebagai pelajar di bidang pertanian, dan juga untuk Anda yang sudah menjadi petani kelapa sawit maupun untuk Anda yang masih ingin bergerak atau memulai berkebun sawit. Dan kenapa saya memegang alat ini? Itu karena Anda perlu meneropong terlebih dahulu sebelum melangkah lebih lanjut. Oke, sekarang waktunya kita melangkah. Sekarang waktunya kita bergerak. Saya telah memulai. Mungkin sebagian Anda baru mengikuti. Mari kita berjalan bersama. Ini memang prospek dan potensi yang sangat baik bagi kita. Salam. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes.